Nah, terakhir kita ini tapi kita bahas dulu sekilas. Di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah penghitungan, penalaran secara otomatis sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Nah, kita tahu kalau matematika jika diberikan soal, logika tidak langsung ada keluar jawaban kalau tidak ada rumusnya, tidak ada langkah-langkahnya. Logika tidak. Ayo, kalau misalnya contoh nih, saya kebetulan bukan guru matematika, kalau misalnya ada contoh soalnya itu ada pakai X dan Y, tiba-tiba langsung kita pilih jawaban tanpa tahu bagaimana susunannya. Logika tidak nih. Ayo, coba dijawab nih, yang online, yang offline boleh nih. Tidak ya, tidak ada itu namanya logika yang seperti begitu. Jadi harus ada susunannya yang dirangkaikan, instruksi dijabarkan untuk menghitung. Oke. Terakhir, nah ini contohnya tadi adalah input, adalah ambil air mentah, prosesnya siapkan air, nyalakan kompor, letakkan, dan outputnya itu adalah tuangkan pada tempatnya. Kita masuk ke bagian pertimbangan dalam algoritma. Oke, algoritma disusun secara logis dan sistematis. Setiap langkah di dalam algoritma haruslah memiliki nilai benar dan salah. Dalam konteks tertentu, algoritma menjadi sebuah urutan langkah dalam melakukan pekerjaan khusus. Pertimbangan pengambilan algoritma juga menjadi hal penting agar output yang dihasilkan baik. Nah, ini juga sudah saya bahas di minggu lalu. Kalau misalnya kita ingin melakukan outputnya, contohnya seperti begini, saya mau bahas dulu di minggu lalu. Kalau kita ujian, biasanya itu sebelum ujian kita ngapain? Ayo, sebelum kita ujian itu biasanya ngapain? Belajarkah atau ngapain? Ayo, logikanya itu adalah inputnya itu adalah kita harus belajar. Benar ya, kita harus belajar dan berdoa. Nah, kalau misalnya inputnya itu sebuat menjadi kita mencontek, kita buat dulu sebagai contekan di kertas atau buku. Outputnya itu bagaimana? Keluarannya kalau misalnya kita mencontek, apa yang terjadi? Gimana? Output baiknya ketika kita mencontek itu bagaimana? Oke, sebelum sampai situ saya mau bertanya. Input, proses, output, semuanya paham tidak sih dari ketiga ini? Input, apa arti input? Ayo, apa arti in? Ayo, kok pada diam-diam banget nih semua nih? Oke, belum Kalau arti dalam in itu adalah masuk, berarti input itu adalah masukan. Ini ya, kita bahas ulang lagi ya, kita bahas dulu sejenak, biar semuanya paham. Kalau kita perhatikan di sini, ada input, ada proses, ada output. Inputnya itu kita ambil air. Prosesnya itu begini, outputnya adalah ini. Kalau contohnya, kita mau ujian, inputnya itu sewajarnya itu adalah kita belajar. Benar tidak? Benar ya, kita belajar. Prosesnya itu adalah kita menghafal apa yang diujiankan outputnya. Ketika ujian kita bisa mengerjakan ujiannya. Nah, jadi kalau misalnya di bagian input ini, di bagian masukan ini seganti menjadi kita mau ujian tapi mencontek. Outputnya itu bagaimana biasanya terjadi dalam ujian? Nah, itu yang saya tanya nih. Input ini adalah masukan, output itu keluaran. Kalau kita mencontek, keluaran apa yang terjadi? Apa hasil akhirnya ketika kita mencontek waktu ujian? Ayo, apa-apa, ambil aja yuk, santai aja. Ya, kalau misalnya outputnya, keluaran apa yang terjadi biasanya kalau misalnya kita mencontek waktu ujian? Oke, gimana nih? Saya udah jelasin, input itu masukan, output itu keluaran, ada prosesnya. Ayo. Kalau kita mencontek, outputnya itu, keluarannya itu, yang baiknya itu adalah kita dapat nilai 100. Kenapa dapat nilai 100? Karena kita tinggal mencontek.
Output negatifnya kita ketahuan guru, nilai kita bakalan merah. Atau contoh lainnya, kalau kita makan. Oke, benar ya. Hasilnya tidak maksimal. Contoh lainnya itu input. Kalau kita makan, kita masukin makanan itu ke dalam mulut, benar? Inputnya itu adalah memasuki ke dalam mulut. Prosesnya itu makanan yang kita makan akan diolah oleh perut. Outputnya itu bagaimana, Sir? Outputnya itu kita bisa kenyang. Selain kenyang, apa lagi yang terjadi setelah kita makan? Ayo. Pertanyaan gampang nih. Jadi ada input, proses, output. Kita makan, diproses oleh perut, outputnya itu adalah kita kenyang. Kita dapat vitamin dari makanan itu dan lain sebagainya. Atau contoh lainnya, inputnya, kita punya uang 500.000. Prosesnya itu kita belanja. Outputnya itu bagaimana kita senang-senang dari apa yang kita belanjain barangnya. Sampai di sini. Input, proses, output. Paham tidak? Gimana? Paham ya? Oke, saya sudah berikan contoh lain. Nanti mungkin kalau misalnya sebuat itu tugasnya seperti begini, gampang. Buat coba contoh 5 tentang input, proses, output. Sudah pada bisa semua tidak? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah contohnya aja ya. Oke, kita masuk. Lanjut aja nih. Nah, ini tadi ya. Pertama, yaitu benar tidaknya algoritma tersebut. Hal ini memiliki arti yaitu algoritma nantinya dapat memberikan output yang diinginkan dari beragam masukan yang sudah ada. Contohnya tadi kalau misalnya kita ujian, inputnya itu kita harus belajar, outputnya itu bagaimana kita mendapatkan nilai yang bagus. Karena itu, dari langkah awal, algoritma haruslah memiliki kebenaran. Inputnya itu harus ada kebenaran. Hal ini mengingat sebagus apapun algoritma yang dibuat, apabila hal tersebut memberikan output yang salah, maka algoritma tersebut tidak baik. Kalau kita mencontek, outputnya juga salah atau tidak baik. Oke, seperti begitu ya. Pertimbangan kedua yaitu perkiraan pencapaian algoritma. Seberapa baik hasil yang didapat dari algoritma tersebut, maka langkah tersebut dikatakan berhasil. Ini kalau misalnya kita belajar, inputnya belajar, outputnya itu kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk yang berhasil. Untuk melakukannya, untuk mendapatkannya, algoritma harus memerlukan hasil pendekatan. Algoritma yang bagus mampu memberikan hasil output sedekat mungkin dari nilai sebenarnya. Nah, ini kita masuk ke bagian bahasa pemrograman nih. Ayo, saya mau bertanya nih dulu di sini. Yang online atau yang offline? Kalau saya bertanya, yang punya TikTok di handphonenya siapa? Ayo, yang offline. Yang punya aplikasi TikTok di handphonenya. Ada nggak? Oke. Wajar ya. Ini laki-laki perempuan itu adalah hal yang wajar jika punya aplikasi TikTok. Yang kedua, aplikasi Mobile Legends. Ada? 1, 2. Yang perempuan nggak ada main? Oke, kok malu-malu sih angkat tangan? Yang offline. Oke, sorry, yang online. Ada nggak di sini yang bermain game Mobile Legends? Oke, ada. Mau laki-laki atau perempuan itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga, ada YouTube, Facebook. Ini Gojek atau Grab nih? Saya lupa nih. Ini Gojek atau Grab? Yang ini apa nih? Oke, Gojek. Ini Gojek, ini Topet, ini Twitter, ini Instagram, ini Google Map. Nah, dari yang semua kita lihat aplikasi ini semua adalah, oke, ini Traveloka. Oke, saya nggak tahu ini apa nih. Ini Traveloka atau Twitter nih? Traveloka ya? Oke, ini Traveloka ya. Jadi dari yang beberapa kita sebutkan ini adalah aplikasi. Aplikasi ini pasti membuatnya itu menggunakan algoritma. Kita masuk ke bagian yang namanya bahasa pemrograman. Kita pasti pernah menggunakan aplikasi ojek online. Itu yang pertama. Yang kedua game. Yang ketiga media sosial.
Saya mau bertanya, coba sebutin apa-apa aja media sosial yang kita ketahui. Yang pertama yang biasanya itu apa nih? Ayo. Media sosial yang biasanya itu kita gunakan itu adalah apa? Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Kemudian ada apa lagi nih? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok termasuk tidak sebagai sosial media. Gimana? TikTok termasuk? TikTok termasuk. Oke. YouTube termasuk tidak sebagai sosial media. WhatsApp juga ya, benar. Jadi dari yang beberapa, oke, wow, Bigo. Ini kok tahu kayak gini nih aplikasi-aplikasi yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari yang sudah kita bahas ini termasuk sebagai pemrograman. Kita belajar tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau misalnya kita membahas bahasa pemrograman, berarti kita akan membahas sekilas. Kita akan membahas sekilas bagaimana sih cara untuk membuat program itu. Mungkin ini akan kita pelajari di kelas 10. Saya ngajarin di kelas 10 itu pernah online, belajar bagaimana cara untuk membuat website. Contohnya itu website itu seperti Facebook atau seperti detik.com. Kebanyakan itu diam-diam aja. Oke, nah di sini sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu itu sekilas. Nah, dari yang sudah kita sebutin tadi ada TikTok, Twitter, Instagram. Pasti semuanya pernah bermain. Pasti semua pernah menggunakannya. Kalau misalnya saya bertanya sekali lagi, kalau aplikasi kita tidak mengerti tentang teknologi, itu biasa disebut sebagai apa nih? Kalau kita tidak mengerti teknologi, banyak sekali orang yang tidak mengerti teknologi, khususnya kepada orang tua. Entah itu papa mama, om, tante, kakek, nenek. Itu biasanya disebut sebagai apa nih? Ayo, ini udah beberapa kali saya tanyain. Kalau orang tidak mengerti tentang teknologi, itu disebut sebagai gaptek. Benar ya? Itu disebut sebagai gaptek adalah gagap teknologi atau gagal teknologi. Teknologi itu bertujuan untuk membantu manusia. Benar? Coba sebutin sama saya. Kalau ada yang bilang satu teknologi yang berguna, yang tidak berguna untuk membantu manusia. Yang bisa menjawab, saya kasih tambah nilai nih. Coba sebutin satu teknologi yang tidak berguna untuk membantu manusia. Ada nggak? Ada nggak teknologi yang tidak berguna untuk manusia? Ayo. Dari yang online boleh, yang offline juga boleh. Ada? Gimana nih? Benar ya? Saya berani berkata begitu karena memang tidak ada teknologi yang tidak dapat membantu manusia. Mesin gempa bumi tidak mungkin diciptakan mesin gempa bumi kalau tidak ada kegunaannya bagi manusia. Saya memang bukan ahlinya, tapi kalau kita perhatikan, mesin gempa bumi ini bertujuan mungkin untuk menghitung jika misalnya di pompa itu berapa skala Richter keadaan dari gempa tersebut. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Secara sederhana, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa komputer dengan tujuan tertentu. Oke, pertanyaan kedua, saya kasih tambah nilai nih. Komputer itu bisa mengerti berapa bahasa? Atau saya ganti pertanyaannya, komputer bisa mengerti bahasa Indonesia tidak? Gimana? Oke, ada ribuan. Ya, coba sebutin salah satu contoh bahasa komputer. Oke, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Mandarin, dan lain sebagainya. Salah. Bahasa manusia tidak dimengerti oleh komputer. Komputer hanya bisa mengerti satu bahasa, yaitu bahasa namanya kode biner. Ada yang pernah dengar tidak yang namanya kode biner?
Ayo, komputer itu tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jika memang berasal dari Medan Mulia kelas 6, itu pasti belajar kode biner. Nah, komputer itu hanya bisa mengenal yang namanya kode biner. Bahasanya cuma ada satu. Seperti contoh adalah begini. Oke. Sorry, sebuah kode biner yang muncul adalah kode tuak. Kode, sorry ya, laptopnya nge-lag nih. Saya minta ganti. Oke. Kita kita cari ya. So, kemarin pernah ngajarin kayak gini nih. Nah, kode biner ini adalah 01, 01. Kode biner itu hanya ada 2, 0 dan 1. Seperti contoh itu adalah begini. Sorry ya. Kita buat ini adalah contoh kode biner. Oke, kita ambil dari gambar aja nih. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, semuanya udah nampak jelas tidak nih kode biner yang seperti begini. Oke. Ini adalah kode biner. Ini adalah bahasa komputer. Komputer itu hanya mengerti 0 dan 1. Contoh, nama kita adalah, saya pilih namanya adalah Gia Cinta. Oke, contohnya dari G. Untuk karakter G saja, itu adalah 01, 10, 011. Nah, itu hanya untuk karakter G saja. Coba bayangin jika misalnya nama kita panjang, ini G, ini I, ini A, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetik, kita membuat contohnya ini. Sebuah di sini adalah A, maka A-nya ini sebelum dimunculkan akan diproses dulu menjadi kode biner seperti begini. Oke, paham tidak sih? Paham tidak maksud saya? Oke. Saya belum nemu nih. Ini ya, kita lihat bareng-bareng nih. Seperti begini contohnya. Ini adalah bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Jika kita membuat nama kita sendiri, pertama kali adalah contohnya, saya pilih itu adalah Lendiano. Ini L. Jika kita untuk menuliskan nama kita sendiri, kita menuliskan karakter L, itu harus diubah dulu ke dalam kode biner. Setelah kita ubah, barulah akan muncul huruf L. Paham tidak nih? Gimana? Yang online atau yang offline juga gimana nih? Komputer itu hanya mengerti satu bahasa, yaitu kode biner. Seperti contoh adalah begini. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat karakter nama kita sendiri, L, maka dia harus diterjemahkan dalam 0100, 1100. Kalau kita perhatikan secara seksama, karakter A kecil dengan A besar itu berbeda tidak kode binernya? Yang ini dengan ini berbeda tidak? Yang A saja. Gimana? Berbeda tidak nih? Di sini aja 011 untuk A kecil, sedangkan yang A besar itu adalah 010. Ini adalah perbedaan. Nah, seperti contoh kalau misalnya di sini ya, saya ingin menulis nama saya sendiri. Nama saya itu adalah Jovan. Contohnya J, saya buat dulu itu adalah 01, 00, 10, 10. Baru muncul karakter J-nya saja. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetik di dalam komputer, kita ingin membuat N saja, contoh nih ya, saya buat di sini. Saya buat di sini adalah N saja, maka N ini akan dulu ditransformasikan, akan diubah dulu oleh si komputer menjadi 01, 00, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai bahasa komputer atau pemrograman.
Jadi, mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, Turki, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan kode biner. Kita membuat N, maka akan diubah dulu ke dalam bahasa pemrograman atau namanya bahasa biner. Oke, ini kita lanjut ya. Nih, secara sederhana, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa komputer dengan tujuan tertentu. Pada umumnya, bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Menurut KBBI, bahasa diartikan sebagai lambang bunyi yang arbitrer atau bebas yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Manusia bisa menyampaikan informasi melalui melakukan percakapan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Namun, informasi hanya bisa tersampaikan dengan baik apabila lawan bicara memahami bahasa yang digunakan. Dan sistem tersebut berlaku pula pada bahasa pemrograman. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau misalnya kita ingin mau ngobrol sama seseorang, itu harus menggunakan satu bahasa baru bisa saling memahami atau berbeda bahasa baru bisa saling memahami. Ayo, kita pasti harus menggunakan satu bahasa yang sama baru kita bisa memahaminya. Di sini, kalau misalnya saya bertanya, ada berapa bahasa yang diketahui? Ayo, coba mulai dari offline dulu. Bahasa pertama itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa ibu atau bahasa ayah, paham tidak nih? Contohnya Hokkien, Batak, paham? Oke, paham. Selain dari bahasa ibu, bahasa ayah, bahasa Indonesia, ada yang paham bahasa lain tidak nih? Ayo, ada nggak yang bisa menguasai lebih dari 2 bahasa? Oke, Inggris. Selain itu, ada yang bisa paham bahasa Mandarin nggak di sini? Ada? Berarti rata-rata di sini orang-orang itu tahu hanya 2 bahasa, bahasa orang tuanya, ibu atau ayah, kemudian bahasa Indonesia. Nah, bahasa pemrograman itu bagaimana, Sir? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalnya kita ingin berbicara kepada orang, kita harus memahami dulu bahasa yang digunakan. Jika komunikasi antar manusia menggunakan bahasa berbentuk kata-kata atau istilah, untuk berkomunikasi dengan komputer dibutuhkan bentuk bahasa berbeda. Bahasa ini dinyatakan dalam kode-kode unik yang disebut bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu adalah seperti yang sudah saya tunjuk tadi, yaitu adalah si ini, kode biner. Hanya untuk menerjemahkan karakter A saja, si komputer harus menerjemahkannya dulu menjadi 0 dan 1. Oke, jadi seperti begitulah contohnya. Nah, masuk lagi. Nah, bahasa pemrograman adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah pada perangkat komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang spesifik. Jadi bahasa pemrograman itu adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan perintah pada perangkat komputer. Oke, kalau misalnya nih, untuk mematikan komputer, bagaimana algoritmanya untuk mematikan sebuah komputer? Ayo, di sini banyak nih yang saya lihat nih banyak menggunakan komputer nih. Oke, coba jelasin bagaimana algoritma untuk mematikan komputer. Langkah-langkah untuk mematikan komputer. Itu juga termasuk sebagai bahasa pemrograman untuk memberi perintah pada perangkat komputer. Buka Windows, keluar dari aplikasi, kemudian apalagi nih James? Ayo. Yang lain bagaimana nih? Kalau kita ingin mematikan sebuah komputer. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Tekan logo turn off, habis itu shutdown. Oke, langkah pertama untuk mematikan komputer itu adalah seperti begini.
Sebelum kita mematikan komputer, kita biasanya adalah menutup aplikasinya dulu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin mematikan sebuah perangkat kalau tidak dimatikan yang lainnya. Contohnya kita membuka beberapa aplikasi, kita close dulu semua, baru kita masuk ke bagian menu Windows, menu Start ini, kemudian kita ke bagian, klik ya, kita masuk ke bagian ini, Power, baru kita masuk ke bagian Turn Off atau Shutdown. Itu adalah caranya atau perintah kepada si komputer untuk mematikan si komputernya. Oke. Nah, jadi bahasa pemrograman adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan perintah pada komputer agar menjalankan fungsi tertentu secara spesifik. Sama seperti kita pun mau jika diberikan tugas kepada guru atau kepada orang tua harus berupa perintah yang spesifik. Jika misalnya berkata seperti begini, coba ambilkan barang tersebut. Tanpa dikasih tahu barang apa yang biasanya kita ambil barangnya. Ya, kalau misalnya bertanya seperti begitu, menyuruh ambil barang. Barang apa yang biasanya kita ambil jika misalnya tidak tahu apa yang kita ambil? Oke, jawabannya itu adalah yang di depan mata, benar. Kalau misalnya ada seseorang yang lagi di dekatnya, nah benar ya. Kalau misalnya ada orang menyuruh mengambil barang yang tidak diketahui secara spesifik, kita akan mengambil barang yang di depan mata kita atau yang di dekat kita. Makanya, kalau misalnya ada sebuah perintah, harus berdasarkan sesuatu yang spesifik. Bahasa pemrograman terdiri dari serangkaian aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Sistemnya terdiri dari beberapa tingkatan untuk memberi perintah pada setiap peranti, utilitas, dan aplikasi yang dipakai dalam pengoperasian komputer. Ini waktu kita sampai di 10.45 ya. Oke. Setiap jenis bahasa memiliki struktur penyusunannya berupa prosedur sistematis yang dinyatakan dalam kode untuk membuat perintah. Ini disebut sebagai algoritma. Jadi, di dalam setiap program komputer atau di dalam setiap aplikasi yang ada di handphone kita atau di dalam komputer memiliki struktur dan sistematis yang berbeda-beda. Sama seperti manusia. Kita tahu sidik jari manusia itu berbeda-beda tidak setiap orang. Gimana? Ada yang tahu nggak nih? Sidik jari kita pasti berbeda-beda dalam setiap orang. Nah, benar, berbeda-beda. Jadi, sama juga dalam komputer, strukturnya itu berbeda-beda. Tidak mungkin seperti contoh, semua pasti tahu aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp itu kegunaannya buat ngapain aja? Ada 3. Coba sebutin sama saya nih. Aplikasi WhatsApp itu punya 3 kegunaan. Yang pertama untuk chattingan, kemudian untuk apa lagi? Ayo, yang offline dulu nih. Untuk chattingan, untuk teleponan, yang terakhir itu ngapain? Ayo, ada 3, ada video call. Nah, pemrograman WhatsApp itu untuk ketiga ini. Sama tidak dengan misalnya program bermain game? Atau contohnya bermain game Mobile Legends. Struktur kode sistematisnya apakah sama dengan WhatsApp? Yang kegunaannya hanya untuk chattingan, telepon, video call. Pasti berbeda. Jadi, setiap jenis bahasa memiliki struktur penyusunannya yang berbeda. Oke. Nah, sampai di sini dulu nih. Saudara tadi ngomong panjang-panjang, ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari slide berapa kita masuk ini? Dari slide sini 15 tentang pemrograman. Ada yang mau ditanyain tidak? Gimana? Ada? Wow, ini karena yang buat materinya bukan saya, jadi kayaknya kebanyakan bahasa teori semua nih. Oke. Nah, ini nanti kita habis dulu.
setelah kita bahas dulu masuk ke pemrograman, kita akan masuk ke bagian yang namanya itu adalah Google Spreadsheet. Nah, kita habis bahas teori, kita akan masuk ke dalam praktek. Nah, kalau misalnya nih saya mau bertanya, searbiter itu apa? Yuk, dari mana nih ada muncul kata arbiter nih? Yang saya tahu itu ada kata arti karbit. Kita cari bareng-bareng. Arbiter itu apa? Nah, saya juga baru tahu ya. Arbiter itu adalah seseorang, oke, di luar dari topik kita loh, tentang undang-undang. Ini ya, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Sekira dari pembelajaran kita, padahal saya dari tadi ngomong, tidak ada dari kata arbiter. Nah, jadi sampai di sini dulu nih, waktu kita sampai di 10.41, ada yang mau ditanya tidak nih tentang pemrograman? Atau saya bertanya seperti begini, aplikasi yang sudah kita gunakan setiap hari, kita itu adalah usernya atau pengguna. Ada nggak yang tertarik untuk misalnya setelah SMA, tamat, niat mau jadi programmer? Ada nggak di sini? Atau yang mau jadi jurusan komputer gitu, ada nggak? Komputer itu banyak berbagai macam. Ada yang contohnya untuk di bagian khusus website, ada untuk program, bahkan hacker itu juga termasuk sebagai pemrograman. Itu ada program baik, ada program yang jahat. Oke, ada katanya dari tempat yang saya ajarin barusan. Oke, nah ini nih. Sampai di sini dulu nih kita. Sampai di 42, kita akhirin dulu sampai di sini. Materinya coba nanti di minggu depan seubah-ubah dikit. Kayaknya kurang menarik ya kalau misalnya kita hanya membahas tentang teorinya saja. Nanti ini saya coba ubah supaya pembahasannya itu lebih menarik. Ini apa ini runtutan, apa itu perulangan, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akhirin dulu topik kita. Kita berjumpa di minggu depan. Oke, wait. Saya belum absensi nih, sorry. Seharusnya tadi ada 25 nih, udah pada keluar. Ayo, yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu nih. Oke, Michelle, Janela, Filbert. Nah, ini sudah absensi. Kita tutup dulu pembelajaran kita sampai sini. Kita berjumpa di minggu depan ya. Bye-bye.